Selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 14 November 2024. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, dan asmara, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description ya. Baik, saya mulai. Saya tarik energi kamu yang dia rasakan padamu saat ini 14 November 2024 ya. Ada the devil, ada Six of Pentacle, the Chariot, the Hangman, Seven of Wands, Eight of Wands, Three of Cups, Eight of Pentacle. Under the deck ada Four of Cups. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Yang kencang Virgo, ada Cancer, ada Leo, ada Pisces ya kencang, Gemini, Capricorn, Taurus juga kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 14 November 2024. Yang dia rasakan ya. Dia ngerasa terjebak cinta segitiga. Yang dimana dia jatuh cinta sama kamu, tapi ternyata dia sendiri tuh udah punya pasangan ya. Terlihat dia galau banget antara maksudnya galau memilih antara kamu dan dia gitu. Maksudnya ya antara kamu dan pasangannya tersebut gitu ya. Dan dia merasa sulit mengendalikan emosinya dia, sehingga dia ngerasa pusing gitu ya mikirin hal ini. Bahkan ya keadaannya sekarang itu sangat berantakan banget gitu ya. Yang dia tunjukkan ya sikap manipulasi gitu ya. Dia seakan-akan mungkin bisa terlihat gak ada apa-apa gitu, padahal ya hatinya meronta-ronta banget, sangat merindukan kamu, karena memang di sini ada batasan ya, ada batasan ya, katakanlah memang ngegantung ya. Perasaannya dengan kamu tuh ngegantung. Dan berkali-kali dia menyangkal, denial, tapi ternyata memang gak semudah itu. Berkali-kali dia berusaha ghosting dari perasaannya tersebut ya, dari kamu, tapi ternyata semua itu gak membuat berhasil gitu, gak membuat dia berhasil untuk move on dari kamu ya. Ya selama ini memang dia batinnya tersiksa banget dengan keadaan ini. Dan dia merasa ya harus kompromi gitu, tapi ternyata nggak bisa semudah itu untuk dia berkompromi ya. Nggak semudah itu. Dan mungkin memang pada kenyataannya sekarang yang dia jalani bersama pasangannya adalah hubungan yang abusive ya. Hubungan yang mungkin memang udah mau berhenti, dalam artian ya udah diambang kehancuran gitu, tapi ternyata nggak semudah itu ya untuk melepaskan seseorang gitu ya, apalagi ingat yang dulu-dulu banget gitu ya, yang mungkin kamu pernah maksudnya ya kamu berutang budi gitu dengan pasangan kamu, diungkit gitu mungkin gitu ya. Dan hal itu sangat menyakitkan ya. Kalau dibilang nyaman enggak gitu, tapi kamu juga nggak bisa keluar dari siklus tersebut gitu ya. Dan sangat nyiksa banget, dia ngerasa tersiksa batinnya ya, dia tersiksa batinnya. Dan kamu di sini ya apa daya kamu juga nggak bisa menolong dia ya. Kamu juga merasa bahwa keadaan ini sangat menuntut kamu ya, menyiksa batin kamu. Dan kamu merasa sangat terpengaruh, kamu merasa sangat gak tahu lagi harus bagaimana, kamu merasa sangat terbebani di sini, ya. Dan kamu butuh seseorang yang bisa mensupport kamu dalam keadaan apapun, ya itu yang kamu butuhkan. Tapi ternyata
nggak semudah itu kamu mendapatkan apa yang kamu ingin dapatkan ya. Dan kamu merasa ya berkali-kali kamu mungkin berusaha menyatukan perasaan kamu dengan dia, kayak menghilangkan pengetahuan kamu bahwa dia udah ada yang punya. Itu sangat sulit gitu bagi kamu untuk menerima itu juga, karena kamu juga nggak mau sampai dikatakan perebut atau penghancur rumah tangga orang gitu ya. Ya meskipun kalian mungkin saling tertarik, saling jatuh cinta, tapi ya harus dengan jalan yang benar gitu ya, karena memang semua ini memang udah aturannya Tuhan, dan mungkin kalian memang dipertemukan ya dengan suatu alasan yang dimana mungkin pada akhirnya mungkin kalian berjodoh, tapi memang proses untuk menuju ke arah yang kalian mungkin inginkan itu tidaklah mudah ya, tidaklah mudah, dan kamu harus menyadari itu. Kamu harus menyadari itu, dan kamu harus bisa lebih paham lagi untuk bisa menyesuaikan diri, untuk bisa memahami situasi, dan harus bisa lebih mengontrol emosi. Itu yang terpenting ya, itu yang terpenting. Dan kedepannya seperti apa ya? Apakah akan ada keadaan yang lebih baik? Ya sepertinya memang akan ada keadaan yang lebih baik. Yang sekarang memang tinggal kamu dan dia harus bisa membagi waktu dan juga berkompromi dengan baik, supaya ya kalian bisa melakukan sesuatu hal yang memang kalian inginkan. Dalam artian ya bisa mungkin membangun hubungan yang lebih baik lagi gitu. Tapi harus dengan jalan kebenaran, kalau memang dia di sana juga sudah menyelesaikan persoalannya dengan pasangannya ya. Jadi di sini ya kamu harus tetap berpikir dewasa gitu ya, jangan terlalu mengabaikan resikonya juga, sehingga ya kamu dan dia memaksakan diri atau memaksakan kehendak gitu ya. Dan di sini sebenarnya jangan mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, karena sebenarnya juga nggak akan ada keadaan yang buruk yang menimpa kamu ya. Dan berpotensi kamu dan dia mungkin akan bisa bersama, tapi ya melihat prosesnya itu tidak mudah, mungkin kamu akan sedikit kayak maju mundur energimu ya. Dan semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.